Oke, saya Dwi Handoyo mau memberikan suatu semangat kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Di dalam pandemi mungkin ada yang terpapar karena mengalami yaitu menderita COVID, tetapi biarlah kiranya kita tetap semangat. Saya pun sudah mengalami, maka melalui saat ini memberikan suatu kesaksian semangat kepada saudara-saudaraku semuanya. Pertama-tama saya terkena tanggal 17 Desember 2020, di mana itu hari ulang tahun saya. Jadi sangatlah boleh dikatakan secara manusia lah kok kado ulang tahun malah justru terawat masuk rumah sakit, yaitu di Ciputra Hospital Perumahan Citraland Cengkareng Jakarta Barat bersama istri. Awalnya yaitu OTG, yaitu putra saya kena seperti influenza flu begitu. Pendek kata, untuk mendapat kesaksian ini tertular kepada adiknya karena tidur satu kamar. Dan kami serumah kena semuanya berempat. Ada satu keponakan tidur di kamar atas, dia tidak terpapar karena golongan darahnya O sendiri, kami B. Nah, dari situ kami bersama istri dirawat di rumah sakit Ciputra Hospital itu nantinya selama 8 hari. Nah, tanda-tanda semuanya berbeda-beda. Yang pertama, putra saya pertama-tama karena dia setiap hari keluar masuk rumah, kemudian kena seperti flu, panas dingin, batuk. Adiknya itu tertanda dia penciumannya hilang sama sekali. Minyak kayu putih, parfum, dan sebagainya tidak berbau. Kemudian saya diare, tapi 2 hari saya sudah berhenti diarenya. Cuma karena dirawat di rumah sakit, ya harus paket pengobatan dijalanin selama 8 hari. Bersama istri yang OTG, gejalanya ringan sekali. Pendek kata, saya sangat bersyukur kalau Tuhan izinkan saya mengalami COVID itu, tapi tidaklah menjadikan saya putus asa atau mungkin kecewa atau mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun atau mungkin ada sanak familinya yang saat ini mungkin mengalami sakit COVID-19, pertama-tama COVID bukanlah merupakan suatu penyakit yang aib. Jadi jangan tertutup, itu yang saya lakukan. Terbuka ada 2, terbuka terhadap lingkungan yaitu RT RW sampai ke puskesmas lurahan maksud saya, karena di sana beliau-beliau gugus depan COVID-19. Mereka sangat perhatian dan kita dipantau. Kemudian juga terbuka kepada teman-teman atau saudara-saudara, sanak famili, hamba-hamba Tuhan, supaya apa? Kita didukung di dalam doa. Walaupun resikonya cuma 1, banyak pertanyaan. Loh, kenanya kemana? Pergi kemana? Dan sebagainya. Ya, kita jawab bahwa carrier terjadi hanya di rumah. Walaupun kita sudah memproteksi begitu seksama dan waspada. Baiklah, kemudian sikap apa yang saya ambil setelah terbuka itu, yaitu puji-pujian, karena
hati gembira adalah obat yang manjur, itu benar terjadi. Jangan merasa terpuruk. Jangan merasa kecil hati, kenapa gue begini, apakah salah gue, gini, dan lain sebagainya. Artinya, saya menjadikan pengalaman mendapat renungan dalam kehidupan ini, tidak pandang muda, usia lanjut, sepuh, kaya, menengah, atau mungkin orang sederhana. Semuanya kalau memang seizin Tuhan tentunya ada maksud yang baik di semua itu. Bagi saya ada 3 hal pengalaman ini. Pertama, kita hadapi dengan keikhlasan hati, kita terima apa adanya. Kemudian 3 langkah yang saya ambil. Pertama yaitu secara medis. Obat-obatannya itu semua sudah umum ada. Antivirus, antibiotik, vitamin dengan vitamin A, E, D, C, dan zinc. Itu secara medis. Ditambah lagi tidak ada salahnya pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita yang sudah mengalami juga dan sembuh. Ada mungkin uap, air panas, karena virus adanya di sinus, bukan cuma tenggorokan. Minum air hangat, agak panas, yang penting lidah kita tidak melepuh atau apa. Jadi seruput-seruput lebih panas lebih baik. Kemudian dicampur minyak kayu putih atau mungkin ceri merah dengan jahe. Banyak viral di YouTube saya lakukan. Betadine kumur kita lakukan. Kemudian saya bahkan tambahkan dengan kantebat, kapas itu saya celup, kemudian saya masukkan di disogrok-sogrok seperti orang swab, karena sampai ke rongga sinus. Itu tidak mempengaruhi efek yang memberatkan kita. Karena itu saya bilang hanya suatu fisika. Dimasukkan apa? Cotton badnya dicelupkan apa? Alkohol? Betadine. Oh, betadine. Okay. Kalau cuma kumur-kumur itu cuma sampai di tenggorokan. Betadine kumur kita masukkan 2 kantebat ya, 1 kiri 1 kanan sampai mentok ke sinus, tidak apa-apa. Seperti kita swab itu. Nah, itu saya lakukan. Kemudian tetap hati penuh sukacita. Saya secara iman saya bernyanyi apa yang saya bisa. Mungkin kata-katanya tidak sekomplit penyanyi atau worship leader di gereja, tetapi saya tidak ada henti-hentinya. Ke toilet, bawa infusnya, dan lain sebagainya. Kemudian itu secara medis saya lakukan. Jangan lupa, karena obat begitu banyak, ada obat bawaan juga, yaitu pengencer darah, dan obat kolesterol, karena saya dulu pernah agak sedikit gangguan jantung, tapi sekarang sudah sembuh, bahkan sehat, saya minum. Karena obat kimia yang saya minum banyak harus disertai sebelum makan setengah jam, yaitu obat lambung, ya, untuk mengantisipasi gangguan lambung. Nah, dengan bernyanyi itu ternyata besar kuasanya, ya, bisa dengerin pujian di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian asupan ini untuk segi kebutuhan daripada kalori kita, ya, yang disebut makanan sehat. Walaupun saya, Bapak Ibu Saudara, tidak suka bubur, tapi dalam 8 hari 3 kali sehari bubur terus, tetap tidak ada sesendok pun yang saya buang. Memang namanya orang sakit ya pahit dan sebagainya.
tetapi lambung kita harus penuh isian makanan. Bisa biskuit Mary Regal atau apa itu yang namanya kabin, dicelup supaya tidak mengunyah capek, dicelup air panas. Itu membantu juga tenggorokan kita tersaluri hal-hal yang panas atau hangat. Kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Itu untuk yaitu primanya fisik kita. Jangan lemes-lemes, jangan aduh kok enggak enak begini begitu. Kemudian telur rebus, saya makan sehari minimal 2. Lebih dari 2 juga tidak apa. Puji Tuhan. Jadi sungguh saya berterima kasih pada selain kuasa doa dan juga semangat kita. Karena obat COVID adalah kita ini sendiri. Ya. Itu tidak beda dengan flu-flu biasa. Cuma yang kemudian yang parah sekali itu yang saya sering renung-renungkan dan saya pikirkan, ternyata kebanyakan orang-orang yang tertutup, isolasi mandiri, terus kemudian tanpa ada info-info mengatasi sendiri dengan misalkan bombardir obat antibiotik. Kayaknya luar biasa hebat. Bukan, malah nanti overdosis, yaitu keracunan darah, dapat meninggal juga. Jadi harus secara medis, secara petunjuk dokter, sesuai dengan dosisnya. Itu pun kalau ada yang kimia, misalkan obat Chinese, harus 3 jam minimal jaraknya. Harus bijak-bijak mengatur untuk meminumnya. Itu yang saya lakukan. Ya, puji Tuhan. Jadi secara medis, secara fisikal yang tadi itu ya olahraga, menjemur, itu mendapatkan vitamin D. Ya, gerak-gerak ringan, senam-senam ringan, supaya peredaran darah kita lancar. Itu yang saya bilang fisikal. Terus secara itu kerohanian. Jadi 3 hal itu saya lakukan. Saya percaya, saya selalu minum perjamuan kudus. Tidak usah melalui gembala sidang kita dan sebagainya. Pribadi percaya tubuh Kristus yang telah dipecahkan untuk dosa kita, dihancurkan, diremukkan, ya, manunggal, ada kuasa kebangkitan, darah Yesus yang tercurah di Kalvari, dilambangkan dari anggur. Saya percaya kuasa darah Tuhan mengalir. Saya minum, saudara. Ya, perjamuan kudus sendiri aja, kita punya iman, ya, tak usah perantara, mungkin hamba Tuhan yang lebih senior atau gembala sidang dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Itu secara kerohanian. Ya, ada firman yang menguatkan, dapat postingan-postingan dari teman-teman karena kita terbuka, diberikan support secara rohani, ya. Jadi semangat kita menyala-nyala, kita didoakan besar kuasanya. Saya rasa itu yang saya lakukan, dan jangan sekali lagi stres. Jalani semua dengan keikhlasan, ketulusan hati, tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, apa bonusnya? Saya sangat berterima kasih. Mengerti, diajar kerendahan hati, diangkat dari zona kenyamanan. Nah, ini penting, suatu pelajaran. Ya, tentu tidak ada orang sekarang yang berani menyombongkan diri. Baik yang konglomerat mungkin, kalau boleh saya sebut, mungkin secara materi berlebihan. Yang namanya di rumah sakit, kalau sudah penuh ya tetap aja di IGD.
Nah, di sini adalah pembelajaran yang luar biasa. Kemudian belajar juga kita peduli kepada sesama, melayani. Karena saya satu kamar ada 3 pasien, saya di tengah, kanan sudah sepuh, teriak-teriak melulu, dari kiri batuk tiada henti-hentinya, tidak bisa istirahat kita. Sebetulnya kalau kita mengerti sosial mandiri di rumah dengan lebih efektif dan lebih bebas, karena di sana bisa secara psikis, kejiwaan kita sangat-sangat boleh dikatakan terganggu karena itu tadi. Ya puji Tuhan, saya justru melayani dalam arti sebelah infusnya dicopot, ngap-ngapan, kemudian teriak-teriak suter, ada bel, tang ding tung, tidak ada yang datang. Kenapa? Karena terlalu pasien ini ya kalau saya bilang lebih ya boleh dikatakan tidak menurut gitu, semau sendiri. Jadi kayaknya susternya sebel atau mungkin juga saya intip, saya lihat sibuk sekali. Pasien itu ratusan ya, 3 kali berapa puluh ruangan, ada yang 5. Itu kan tidak melayani diri kita sendiri, jangan seperti kita raja. Saya sangat salut sesungguhnya, sangat mengerti bahwa ahli medis, suster dan sebagainya itu melayani yang luar biasa. Kalau kita saja cuma diinfus masih bisa ke toilet atau minta pispot, mereka beliau ahli medis pakai APD. Alangkah repotnya untuk dia buang air kecil bahkan air besar. Ini untuk melayani pasien. Itulah pengorbanan yang begitu luar biasa. Saya sangat salut dan menghargai perjuangan mereka. Belum resiko terpapar. Jadi marilah kita mengerti dari pengalaman ini, tidak langsung memikirkan diri kita sendiri. Saya seringkali saya angkat, infus habis, suster tidak datang, tidak perlu marah. Karena kesibukan, justru kita dihargai dan mereka memuji kita karena sikap dan karakter kita yang mau mengerti. Mereka sangat sibuk sampai pagi hari, sampai subuh, walaupun memang ada 3 shift bergantian. Nah, itulah pengalaman yang sungguh-sungguh komplit diajar oleh Tuhan. Ya, karena keterbukaan itu tadi saya awali dari awal, itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Demikian juga kita jangan sampai melanggar prokes. Jangan menggampangkan. Saya pernah diundang di suatu hadir pernikahan, waktu foto, kemudian tukang fotonya bilang, buka dulu ya. Saya bilang, enggak Pak, maaf, daripada terpapar, enggak kelihatan gantengnya juga enggak apa-apa. Nah, ternyata selesai pernikahan itu ada beberapa carrier, korban, sampai yang mempelai laki-laki, kakak yang tertuanya meninggal dunia karena COVID, belum pulang ke kampung halamannya menghadiri pesta itu. Kemudian juga mempelai wanitanya terpapar juga, penciumannya tidak berfungsi setelah menjalankan pesta ucapan syukurnya 5 hari atau 6 hari gitu kalau tidak salah. Nah, disinilah maka kita benar-benar harus waspada. Ya, saya rasa itulah kesaksian atau pengalaman yang saya sudah alami dan sudah saya jalani. Puji Tuhan, sampai saat ini pun saya minum semua vitamin itu. 4 jenis. Vitamin E
vitamin C, D, dan vitamin zinc. Kalau mungkin untuk pencegahan ya bisa aja Dekavit, karena itu sudah multi, saya tambah vitamin D. Saya rasa itu kesaksian dari saya. Justru sekarang saya dalam pandemi ini sangat sehat sekali, karena tidak sebelum kena COVID itu minum vitaminnya tidak serutin sekarang. Bonusnya dengan apa yang setelah saya kena COVID dan saya jalani saat ini, dapat bonus. Apa? Misalkan vitamin apa itu untuk kuku saya itu yang dulunya mungkin tanda-tanda penuaan jari-jari kaki itu bisa berganti kukunya. Bukankah ini pertanda bahwa minum vitamin itu banyak manfaatnya? Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Immanuel, Tuhan beserta kita senantiasa. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan tetap menolong. Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Haleluya, terima kasih Kohan untuk kesaksiannya.